Maris, bisa dipanggil Ibu Tria. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai operasi bilangan cacat pada penjumlahan dan pengurangan, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan cacat pada perkalian dan pembagian. Sebelum kita belajar mengenai operasi bilangan cacat pada perkalian dan pembagian, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadi nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Karena kita telah berdoa, berarti kita telah siap untuk belajar ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana sih perkalian dan pembagian itu? Ada yang tahu? Sekarang kita mulai ya. Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai bilangan cacah pada perkalian. Jadi, bilangan cacah pada perkalian itu diartikan sebagai penjumlahan yang berulang. Sebagai apa? Sebagai penjumlahan yang berulang. Sekarang Ibu akan memberikan contoh. Contohnya adalah 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Bu, kenapa 4 ditambah 4 tambah 4? Karena pada hakikatnya perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang. Jadi 3 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4, yang hasilnya adalah 12. Contoh yang kedua adalah 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Pintar. Ibu akan memberikan contoh yang terakhir ya. Contohnya 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, yang hasilnya adalah 15. Jika ada yang bertanya, Bu, bisa nggak kalau 5 ditambah 5 ditambah 5? Bisa saja, karena 5 dikali 3 sama seperti 3 dikali 5. Karena udah pada pintar, sekarang Ibu akan memberikan latihan. Sekarang Ibu bacakan ya soalnya. Ada 3 kantong permen, di tiap kantong berisi 10 permen. Maka banyak permen tersebut adalah, kita lihat ya pada gambar di atas. Di atas terdapat 3 kantong permen yang di dalamnya terdapat 10 permen. Kita hitung ya. 3 kantong permen dikali 10 permen. 3 dikali 10 sama seperti 10 ditambah 10 ditambah 10, yang hasilnya adalah berapa ya kira-kira? Jawabannya adalah 30. Pintar. Oke, kita lanjut ke materinya. Sekarang Ibu akan membahas atau mengajarkan kepada kalian mengenai operasi
perkalian pada sifat pertukaran. Jadi, di dalam sifat perkalian terdapat sifat pertukaran kedua kumpulan perkalian. Contohnya, pada gambar di samping ibu terdapat dua gambar. Gambar yang pertama ada 3 toples yang berisi tiap toples yaitu 6 kelereng. Sedangkan dari gambar yang kedua terdapat 6 toples yang berisi tiap toples yaitu 3 kelereng. Jadi 3 dikali 6 sama seperti 6 dikali 3. 3 dikali 6 itu hasilnya berapa ya? Hasilnya berapa? Kita hitung ya. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Sedangkan 12 ditambah 6 adalah 18. Jadi 3 dikali 6 adalah 18. Dan 6 dikali 3 juga adalah 18. Mari kita lanjut. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai perkalian bilangan sampai dengan 100. Tetapi Ibu hanya akan menjelaskan perkalian dengan bilangan 0, 1, dan 2. Jika suatu bilangan dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, 5 dikali 0 adalah 0. Kenapa 5 dikali 0 adalah 0? Karena 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi, apapun bilangan yang dikalikan dengan angka 0, hasilnya akan tetap 0. Yang selanjutnya, jika suatu bilangan dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya, 1 dikali 1 adalah 1, dan 2 dikali 1 adalah 2. Nah, suatu bilangan dikalikan dengan angka 2, maka hasilnya akan ditentukan dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh. Contoh yang pertama, 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5. Kira-kira 5 ditambah 5 itu berapa ya? 5 ditambah 5 adalah 10. Jadi 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Sekarang contoh yang kedua, 2 dikali 8 sama seperti 8 ditambah 8. Ini caranya sama seperti yang tadi ya. Sekarang kita berhitung. 8 ditambah 8 hasilnya adalah 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Pembahasan yang terakhir, jika suatu bilangan dikalikan dengan angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, maka hasilnya akan ditentukan dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak angka yang dikalikan. Baik anak-anak, masih semangat kan? Masih dong, harus semangat terus ya. Baik, sekarang Bapak akan mencoba memberikan kepada anak-anak mengenai latihan soal perkalian ya. Anak-anak tetap semangat ya ngerjainnya ya. Semangat. Nah, jadi hasilnya adalah dari nomor 1 jawabannya adalah 15. Jadi 5 kali 3 yaitu hasilnya 15 ya. Lalu yang kedua adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Yang ketiga adalah 8 dikali 5 yaitu
40. Dan yang keempat, 6 kali 4 yaitu 24. Baik teman-teman, bagaimana? Kalian masih semangat gak? Oke, sebelum materi selanjutnya, ada yang tahu gak nih kita akan membahas apa? Benar, tentang pembagian. Nah, sebelumnya Ibu mau bercerita terlebih dahulu nih sebelum ke materi selanjutnya, oke? Jadi, yang pertama itu, suatu hari Putri memiliki 4 permen. Nah, kemudian temannya yang namanya Ade itu tuh main ke rumahnya. Kemudian si Ade ini meminta permen 2 buah kepada si Putri. Kalian ada yang tahu gak kira-kira sisa berapa permen punya si Putri? Betul, sisa 2. Nah, dengan cerita yang tadi, ada yang bisa nyimpulin gak? Ada yang tahu gak nih pengertian dari pembagian itu sendiri itu apa sih? Kalau ada yang tahu nanti bisa Ibu kasih hadiah nih, atau dapat nilai plus bintang 3. Ada yang mau gak? Nah, ayo siapa coba yang bisa? Kalau nggak ada yang bisa, nanti Ibu kasih tahu. Gak ada yang tahu nih ya? Oke deh, Ibu kasih tahu aja. Pembagian adalah pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Sama kayak tadi, Putri memiliki 4 permen. Kemudian ada temennya yang bernama Ade. Berkurang dong, jadi diminta 2, jadi sisa 2. Yang tadi yang 4 diminta sama Ade 2, jadi sisa 2 gitu. Jadi pembagian itu pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, dilanjut ya, yaitu pembagian bilangan cacah. Jadi ketika tadi kita sudah mengetahui pengertian dari pembagian itu sendiri, sekarang yaitu mengetahui tentang pembagian bilangan cacah. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, pembagian bilangan cacah yaitu menentukan hasil pembagian dengan satu dan bilangan itu sendiri. Pada suatu bilangan, jika dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya gimana sih Bu? Nah, sekarang contohnya itu 3 dibagi 1. Misalkan Putri memiliki permen 3 dan dibagi satu-satu kepada temannya. Nah, berarti 3 dikurang 1, dikurang 1 lagi, dan dikurang 1 lagi. Jadi 3 dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1. Putri memiliki 3 permen, dibagi ke adik 1 misalkan, dibagi ke kakak 1, dan dibagi ke mama 1. Jadi hasilnya berapa? 0. Habis kan permennya si Putri. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kali pengurangan dengan 1 sampai habis. Begitu anak-anak. Baik anak-anak, kemudian suatu bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Kenapa sih Bu? Contohnya begini, 3 dibagi 3, dianalogikan seperti ini. Putri memiliki 3 permen. Nah, 3 permen ini Putri berikan ke 3 saudaranya. Yang pertama Adik, yang kedua namanya misalkan Anissa, dan yang ketiga namanya Anita. Maka setiap 3 saudara ini, 3 saudara si Putri, mendapatkan berapa permen dari si Putri? 1 dong. 3-3-nya jadi kan Putri memiliki 3 permen. Jadi 3 permen ini dia berikan masing-masing 1 kepada saudaranya yang ada 3 orang tadi. Jadi masing-masing orang mendapatkan 1 buah permen. Begitu kira-kira. Baik teman-teman, dilanjutnya. Selanjutnya yaitu menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Nah, yang dimaksud 3 bilangan ini ada 3 angka. Jadi pembagian 3 bilangan dilakukan dari urut ke kiri. Gimana sih Bu? Misalkan 40 dibagi 5 dibagi 8. Cara menghitungnya gimana sih Bu? Nah, yang pertama dilakukan adalah 40 dibagi 5 dulu. Kemudian baru dibagi 8 yang angka ketiganya. Berarti 40 dibagi 5 berapa? 8. Nah, 38 dibagi 8 yang angka ketiga. Jadi 40 dibagi 5 hasilnya 8, dibagi lagi sama 8. Jadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. Begitu teman-teman. Kemudian contoh yang kedua, 72 dibagi 9 dibagi 8.
Berarti 72 dibagi 9 ada yang tahu gak? Betul, 9 dibagi 72 atau 72 dibagi 9 yaitu 8. Dibagi lagi sama 8, jadi hasilnya 1. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu mengubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. Gimana sih? Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 12 dibagi 4. Itu hasilnya 3, bukan? Benar kan? 12 dibagi 4, 12 dikurangin 4, sisa 8, 8 dikurangin 4 lagi, sisa 4, berarti 3 ya kan? Nah, gimana sih cara mengubah ke perkalian? Caranya yaitu tinggal hasilnya 3 kali berapa yang hasilnya 12. Berarti 3 kali 4 dong. Tadi kan 4 aja ada 3, itu hasilnya 12. Berarti 3 kali 4 yang hasilnya adalah 12. Nah, lanjut ya. Yang contoh kedua yaitu 15 dibagi 5. Hasil berapa? Betul, hasilnya adalah 3. 15 dibagi 5 itu 3. Berarti 3 kali berapa yang hasilnya 15? 3 kali berapa coba teman-teman? Ada yang tahu? Betul, tinggal dibalik aja ya. Jadi 3 dikali 5, hasilnya 15. Seperti itu. Contoh lagi Bu. Oke, 20 dibagi 4. 20 dibagi 4, ini 10. Berarti kalau 4 tangan saya ini ada 4, berarti 55 kan? 20 berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, berarti tinggal berapa kali? 4 kali berapa yang hasilnya 20? Tinggal dibalik dong. Berarti tadi 4 dikali 5. Berarti hasilnya 20. Jadi, pembagian dan hasil bagi dikalikan, maka akan didapatkan bilangan yang dibagi. Begitu teman-teman. Coba anak-anak jawab pertanyaan yang di atas ini. Angka berapakah yang sangat tepat untuk memperkirakan titik-titik pada bagian di atas? Coba 16 dibagi berapa agar hasilnya menjadi 4? 4 ya. Coba berapa? Sip. Jawabannya adalah 4. 16 dibagi 4 hasilnya adalah 4. Bagus sekali ya. Nah, coba anak-anak sekali lagi ya latihan soalnya. Jadi Pak Haris mempunyai 66 buah mangga. Lalu Pak Haris memasukkan buah mangga tersebut ke dalam 6 kantong plastik dengan jumlah yang sama dalam setiap plastiknya. Coba hasilnya berapa? Yaps, jadi pembagiannya adalah 66 dibagi 6, lalu jawabannya itu sama rata semuanya. Jadi 66 dibagi 6 hasilnya itu adalah 11. Jadi setiap kantong plastiknya itu berisikan 11 buah mangga.